Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Datutiana dengan NIM 214110101144 dari kelas 3 BKIE. Di sini saya akan membawakan media BK yang berbentuk audio yang membahas tentang konsep diri. Sebelum membahas konsep diri, saya akan membahas terlebih dahulu tentang media audio. Apa sih itu media audio? Ya, media audio berarti media yang dapat didengar dalam layanan bimbingan dan konseling. Ini dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau materi, merangsang pikiran atau perasaan, perhatian dan kemampuan siswa atau konseli sehingga dapat mendorong penyelenggara layanan bimbingan dan konseling secara efektif dan efisien. Kelebihan dan keterbatasan media audio sama halnya dengan media lain. Media audio juga memiliki kelebihan dan keterbatasan yang khas. Kelebihan menurut Anderson antara lain: A. Materi sudah ditetapkan dan terpateri. B. Produksi dan reproduksi ekonomis dan mudah didistribusikan. C. Peralatan program audio lebih murah dibandingkan peralatan media audio visual lainnya. D. Kemungkinan siswa atau konseli untuk belajar secara mandiri. E. Pada alat tertentu dapat diatur jeda untuk keperluan interaksi. Selanjutnya F. Suasana dan perilaku konseli dapat dipengaruhi. Selain kelebihan tersebut, Anderson juga mengurangi keterbatasan media audio antara lain: A. Pemutaran media audio dalam waktu yang lama dapat menimbulkan kebosanan. B. Perbaikan rekaman induk membuat waktu dan biaya yang besar. C. Masalah pendistribusian dan penyelarasan saat media audio disertakan dengan media lain. D. Pengembangan naskah audio dan pengembangan naskah audio yang baik dapat menyita waktu dan membuat keterampilan khusus. E. Sungkar menyesuaikan kecepatan daya konseli atau siswa. F. Pengguna media audio yang tidak selaras dengan media lainnya akan membingungkan konseli. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Konsep diri merupakan konsep mengenai diri individu selain yang meliputi bagaimana seseorang memandang, memikirkan, dan menilai dirinya sehingga tindakan-tindakan sesuai dengan konsep dirinya tersebut. Selanjutnya, dimensi konsep diri. Ada 3 konsep diri. Yang pertama atau yang ke-1, pengetahuan tentang diri. Apa yang individu ketahui tentang diri sendiri, misalnya seperti usia, jenis kelamin, suku, bangsa. Yang kedua, pengharapan mengenai diri sendiri. Pada saat individu mempunyai satu set pandangan lainnya tentang kemungkinan individu menjadi apa di masa depan. Misal saat kecil kita ditanyakan, cita-cita kamu jadi apa? Yang ketiga, penilaian tentang diri sendiri. Individu berkedudukan sebagai penilai tentang dirinya sendiri setiap hari, mengukur apakah individu bertentangan dengan pengharapan bagi diri sendiri dan standar individu bagi dirinya sendiri. Jadi, individu tersebut dapat mengevaluasi diri sendiri. Yang ketiga, penilaian tentang diri sendiri.
Individu berkedudukan sebagai penilai tentang dirinya sendiri setiap hari, mengukur apakah individu bertentangan dengan pengharapan bagi dirinya sendiri dan standar individu bagi dirinya sendiri. Jadi, individu tersebut dapat mengevaluasi diri sendiri. Ya, selanjutnya itu ada faktor-faktor pembentuk konsep diri. Yang pertama itu ada citra fisik. Citra fisik yaitu evaluasi terhadap diri secara fisik. Contoh, teh untuk melangsingkan diet ketat. Jadi pandangan seseorang itu menjadikan citra fisik. Yang kedua, bahasa, yaitu kemampuan melakukan konseptualisasi dan verbalitas. Yang ketiga, umpan balik dari lingkungan. Umpan balik dari lingkungan itu dengan mengamati respon dari orang lain, identifikasi tentang orang lain. Umpan balik dari lingkungan. Umpan balik lingkungan itu dengan mengamati respon dari orang lain. Yang selanjutnya itu identifikasi orang lain. Pada dasarnya kita akan memiliki sifat dari orang lain yang kita kagumi. Contoh, ibu kita rajin, jadi kita tuh pasti mengidentifikasi orang lain gitu, seperti itu. Selanjutnya, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua itu tergantung lingkungan pendidikan di rumah. Selanjutnya, peperanan seseorang dalam kehidupan pastilah memiliki peran yang kemudian membentuk konsep diri. Peperanan seseorang dapat berpengaruh dalam konsep diri. Konsep diri pada umum. Konsep diri ada dua macam. Yang pertama, positif. Positif itu bagaimana kita bisa memandang diri kita memiliki nilai yang baik. Jadi kita mampu mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu, sadar tidak selalu keinginan dan perilaku tidak selalu diterima masyarakat, dan mampu memperbaiki diri. Selanjutnya, konsep diri yang negatif. Pada kritik, respon pada pujian, hipokritis atau berlebihan, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, pesimis terhadap kompetensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.